pakai ayat, dia lebih akurat. Sama dengan kita bilang begini, kalau dia Tuhan, kenapa dia tersalib? Oh, itu gampang sekali pendeta jawab. Itu saya yang ajar mereka dulu kok. Bilang sama orang Islam, yang kami imani bukan manusia yang tersalib itu, tetapi keilahian yang bersembunyi di balik manusia itu. You mau jawab apa lagi? Itu saya yang ajar dulu. Sekarang saya bertobat. Yang kedua, kalau itu tak ada gambarnya, bagaimana mungkin Isa masih ada gambar? Gambar siapa itu? Divisualisasikan dalam dua bentuk, gambar maupun foto. Disinilah menunjukkan bahwa orang Islam itu jujur beriman kepada Allah. Jujur orang Islam, gak mau ngarang-ngarang cerita yang dusta. Orang tidak ada dihadir-hadirkan dengan gambar, dilukis-lukis, nggak boleh dalam Islam. Setelah dia mengaku, ada penelitian secara metodologi historis kritis, dan dalam panduan sistematika akademik, no history, no truths, no truths, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran dapat dipastikan, tidak ada teori. Dan kalau sudah tidak ada teori, pasti tidak ada ilmu pengetahuan. Artinya manusia pasti akan hidup di atas hukum halusinasi, prediksi brain to brain, mood to mood, mulut ke mulut, otak ke otak. Kalau dalam Islam itu panduan hadis doib yang membawa pendusta, berita di bawah juga dusta. Nah, dalam sejarah itu ada satu kekuatan akurat membuktikan sejarah itu sahih, benar. Apa itu? Sejarah selalu meninggalkan usia. Terkait dengan persoalan individu secara antropos, studi antropomorfism, secara antropos, secara fisikal, apa betul dia Supriyadi? Dipanggillah ahli forensik, periksa tulang-tulangnya, diperiksa postur tubuhnya, ternyata dia bukan Supriyadi. Karena kalau Supriyadi, postur tubuhnya dan tulang-tulangnya pasti sama dengan Supriyadi yang dulu. Sementara sejarah itu pasti meninggalkan usia, jejak umur. Nah, ini orang hidup masih segar, masih fresh. Kemudian mengaku pahlawan yang hidup di tahun kemerdekaan. Bagaimana mungkin sampai sekarang masih ada? Kenapa kita tidak kritis? Yang kedua, gambaran kedua, duduk dua orang, satu bernama Saifullah, satu bernama Stephen, Mick Stephens. Mana orang Amerika dan mana Indonesia? Begini, satu bernama Saifullah, sudah Saifullah terlalu berat, ada di Makassar juga itu, ada di Riau ada. Satu bernama Suhartono, satu bernama Mick Stephen. Mana Amerika? Orang Amerika. Mick Stephen. Hartono dekat secara antropologi linguistik dengan orang Mick Stephen dekat dengan keluarga American, orang Amerika. Kenapa para pendebat ini tidak mempersoalkan dari mana asal usul sejarah munculnya nama Yesus Kristus? Itu debat ilmiah. Saya sering pakai karena saya lihat di masjid banyak orang pemahamannya menengah ke bawah. Saya sering bilang bahasa gamblang, bahasa simple logic. Di zaman Nabi Muhammad saja, dari Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Bilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, nggak ada foto Nabi Muhammad dalam masjid. Sampai di Masjid Muhajirin Kota Surabaya, ada kan? Nggak ada. Foto Nabi Muhammad berkuda, nggak ada. Foto Nabi Muhammad masih bayi, nggak ada. Simple logic, logika sederhana. Karena eksologi itu meninggalkan 3 bekas: etika, logika, estetika. Memang saya mau gulung kalau debat itu. Adakah foto Nabi Muhammad? Nggak ada. Kenapa? Karena di zaman Rasul SAW belum memasuki era modernisasi and secularism, sehingga produk-produk menakjubkan modern seperti handycam, handphone dan laser, kamera tak ada di waktu zaman Rasulullah, apalagi handycam. Bagaimana mungkin
Di zaman 576 tahun sebelum Muhammad sudah ada foto. Tuh serius ini, serius. Dan yang dihadirkan postur tubuh orang Eropa. Sementara yang kita debatkan, yang kita identikan postur tubuh Isa, Yesus Mesias, Yesus Kristus and Jesus Kristus selalu identik dengan timur. Allahu Akbar. Berarti yang tersalib itu bukanlah Isa, tapi Mick Stephen. Oh, Soehartono tadi. Check it out. Take it easy. Itu ilmiah. Boleh dari mana jadi Tuhan? Ilmiah. Kalau serang ilmiah. Nggak usah kita perdebatkan soal teori, karena itu levelnya dari hadis doib. Bible Kristen itu hadisnya doib. Nggak usah. Kita pakai ayat, dia lebih akurat. Sama dengan kita bilang begini, kalau dia Tuhan, kenapa dia tersalib? Oh, itu gampang sekali pendeta jawab. Itu saya yang ajar mereka dulu kok. Bilang sama orang Islam, yang kami imani bukan manusia yang tersalib itu, tetapi keilahian yang bersembunyi di balik manusia itu. You mau jawab apa lagi? Itu saya yang ajar dulu. Sekarang saya bertobat. Yang kedua, kalau itu tak ada gambarnya, bagaimana mungkin Isa Al-Masih ada gambar? Gambar siapa itu? Divisualisasikan dalam dua bentuk, gambar maupun foto. Disinilah menunjukkan bahwa orang Islam itu jujur beriman kepada Allah. Jujur orang Islam, gak mau ngarang-ngarang cerita yang dusta. Orang tidak ada dihadir-hadirkan dengan gambar, dilukis-lukis, gak boleh dalam Islam itu. Gak boleh. Itulah tapi kalau melukis alam semesta, banyak karya-karya seni Muslim. Menggambar bapak kita, menggambar anak saya juga yang kuliah di planologi, yang perempuan sekarang kuliah di Bandung itu, dia lukis wajah saya mirip sekali dengan saya. Memang dia pelukis, saya nggak marah, tapi saya bilang jangan kau lukis Nabi Muhammad nak ya. Oh enggak pak, musyrik itu. Alhamdulillah, baguslah. Ini kita masih SD. Encik mau ajar kalian semua ya, tolong gambar wajah Tuhan. Allahu Akbar. Ini masih SD. SD Kemim 25 saya, SD gereja. Dulu lukis gambar Tuhan. Teman saya ada yang bengkok begini, ada yang Masya Allah. Coba, kalau dalam Islam itu olok-olok nggak itu kira-kira? Olok-olok. Sama dengan aktor film, mari buka cakrawala kita. Aktor film, habis dia bikin action dalam sebuah tayangan film, satu episode, kemudian dia kembali duduk biasa-biasa, ketawa-ketawa. Bagaimana action saya tadi? Good job, bagus, kata sutradara, produser. Good job, bagus sekali. Pekerjaanmu, actionmu tadi mantap. Nah, apakah keselamatan itu hanya berupa action? Artinya turun ke dunia, pura-pura mati, naik lagi ke sana. Nah ini, kalau di Islam kan tidak. Peluang untuk mentuhankan Isa Al-Masih justru lebih berpeluang di dalam Al-Quran. Saya sudah baca. Isa Al-Masih, kata Al-Quran, adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau difilsafatkan ini siapa? Bisa difilsafatkan jadi itu Tuhan. Mengerti maksud saya? Agama Kristen itu agama spekulasi filsafat. Jadi antum kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Pakailah sama dengan kita tangkap ular. Menangkap ular harus lebih cerdik daripada jadi yang bisa mengalahkan otak para kafirin yang dibaca imam tadi, yang tempatnya di neraka, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, itu ya mesti menguasai filsafat maksimal daripada dia. Meja ini sederhana sekali kok. Meja ini meja kayu, mimbar ini dari kayu. Yang buat meja dan mimbar ini, tanyakan kalau belum almarhum. Waktu antum buat meja dan mimbar, pernah enggak 1 detik saja antum jadi meja? Meja ini adalah its creatures and the carpenter creature.
Pencipta adalah carpenter, tukang kayu, dan meja ini hasilnya adalah ciptaan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang buat meja ini bilang sama saya, Ustadz, waktu saya buat, saya jadi meja. Ayo kita tuhankan dia rame-rame, besok jadi agama kita, agama meja. Tapi sampai kapanpun, sampai botak kepala kafir itu, pencipta tetap pencipta, ciptaan meja ini tetap boleh kira-kira dipahami itu? Tidak boleh petik-petik ayat, nggak boleh. Makanya saya bilang, kalau jadi perdebatan ini, saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Masya Allah. Kenapa? Karena kitabmu itu penuh dengan kontroversi. Dongeng, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah katahyul sama dengan omong kosong. Markus bilang ke depan, Matius bilang ke kiri, Yohanes bilang salto ke kanan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Itu isinya memang. Itu isinya. Nggak usah mencari-cari kelemahan individu. Margaret Thatcher mengatakan, kalau lawan sudah menyerang pribadi, sudahlah, dapat dipastikan kehabisan